Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara di dalam Tuhan. Mensyukuri untuk anugerah yang Tuhan beri kepada kita pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami kembali datang kepadamu dan kami menikmati semua kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami terima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami di tengah banyaknya berita, di tengah situasi yang mungkin membuat kami bisa gentar. Tapi firman-Mu ya Tuhan yang membuat kami senantiasa menjadi orang-orang yang kuat, yang diteguhkan tiap-tiap hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, seminggu sudah kita menjalani apa yang disebut sebagai pembatasan social distancing. Kita bersyukur untuk semua hal. Rupa-rupanya seminggu ini kita boleh ada di rumah, tetapi rupa-rupanya kita sudah mengantisipasi dengan satu ibadah yang kita sudah melakukan bersama, yaitu doa berantai 24 jam di keluarga Shalom ini. Sehingga ada bagian-bagian yang bisa kita jangkau meskipun kita tidak bertemu dalam pertemuan bersama kelompok besar di keluarga Shalom ini. Tetapi jam-jam di mana kita boleh beribadah, jam-jam di mana kita boleh berdoa, itu bagian-bagian yang sangat istimewa buat hidup kita semuanya. Untuk kita bisa melihat, kita bisa dikuatkan dalam alam roh kita bisa yakin bahwa ada sesuatu maksud Tuhan di balik semua hal yang terjadi, di mana COVID-19 yang melanda seluruh bumi ini. 188 negara terdampak dari virus ini yang berasal dari kota Wuhan di Cina 2 bulan yang lalu. Dan rupa-rupanya awal bulan ini sampai kepada Indonesia, dan saya percaya, kita semua percaya bahwa segala sesuatu akan ada yang indah, yang bermakna di balik semuanya. Nah, saya akan membagi rupa-rupanya pengalaman seminggu kita ada di rumah, seminggu kita semua membatasi pergaulan kita, sosial kita. Nah, rupa-rupanya sebelum hal itu terjadi dan kita semua merasakannya, Tuhan rupa-rupanya juga mengalaminya. Tuhan ternyata mempraktekannya. Bagian yang saya mau bagikan adalah di kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Saya akan membaca bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan ia hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba perhatikan di ayat yang ke-13 ini. Ketika Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita apa yang ia dengar? Yaitu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 menceritakan tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes atas permintaan putrinya, dan putrinya itu adalah hasil dari hasutan dari istrinya. Nah, ketika itu didengar bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya, dipersembahkan kepada ibunya dalam sebuah talam, itu didengar oleh Yesus. Baru kemudian Yesus menyingkir. Yesus kemudian mengasingkan diri. Rupa-rupanya ada waktu-waktu di dalam hidup Yesus rupa-rupanya menyingkir dan juga mengasingkan diri. Konteks ini memang kondisinya seperti itu. Ia mendengar apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau kita simak, beberapa kali Yesus juga melakukan hal yang sama. Ia menyendiri di atas gunung, dan kemudian ada maksud, ada tujuan yang kemudian ia lakukan di sana. Nah, kalau kita perhatikan, segala sesuatu yang kemudian terjadi pada Yesus, yang dilakukan oleh Yesus,
seperti yang hari ini kita alami. Apa itu? Dia membatasi, dia menarik diri. Alkitab katakan dia menyingkir, baru kemudian dia mengasingkan diri. Nah, ada tujuannya. Di kitab Yohanes pasal 6 ternyata juga mengatakan hal yang sama. Ia naik ke atas gunung dan kemudian ia berdoa. Di ayat yang ke-23 juga berkata, dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Untuk berdoa seorang diri. Dia tarik diri dari kerumunan orang yang selalu mengikutinya, yang selalu pengen dekat dengan Yesus. Dia tarik diri. Untuk apa? Rupa-rupanya untuk berdoa. Nah, mari kita akan lihat sekarang. Rupa-rupanya ini yang kemudian memberi sesuatu kepada Yesus. Itu adalah bagian retreatnya Yesus. Yesus selalu merefresh diri, selalu menyegarkan diri ketika dia sehabis dia melayani banyak orang. Dia selalu kemudian ambil waktu untuk menarik diri. Dia ambil waktu untuk mengasingkan diri. Saya mau berkata kepada tiap-tiap saudara, meskipun situasinya hari ini kita harus menjalani saran dari pemerintah untuk kita social distance, kita tidak keluar rumah dalam beberapa hari ini, maksudnya baik untuk membatasi satu pergerakan dari virus yang bisa tertular lewat orang ke orang. Dan saya yakin bahwa ini bagian yang efektif dan kita semuanya berdoa untuk hal itu. Dalam 24 jam kita berdoa bersama. Tapi yang hari ini kita mau simak adalah Yesus menjalani juga yang namanya pengasingan diri, mengundurkan diri dari banyaknya orang yang selalu pengen ikut. Nah, kita sekarang mau lihat hasilnya. Kita mau lihat apa yang kemudian terjadi setelah Yesus mengasingkan diri. Yang pertama, coba perhatikan ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, yang melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka. Nah, setelah dari pengasingan, setelah ia menyingkir dari banyaknya kerumunan orang-orang, kita katakan kemudian ia maju lagi. Dan kemudian hatinya ini digerakkan oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ada satu mesin penggerak di dalam hidupnya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Apa itu? Belas kasihan. Nah, apa itu belas kasihan itu? Belas kasihan adalah bagaimana ia menempatkan dirinya pada orang yang mengalami kondisi itu, orang yang sakit. Dan Yesus ada di dalam situasi ini, dalam kemahakuasaannya, di dalam kekuatan kuasa yang ada padanya. Kemudian dia berkata, tidak, penderitaan ini sangat membuat orang ini menderita. Dan dia berkata, tidak, dan dia hapuskan penderitaan itu. Alkitab katakan, dan Yesus menyembuhkan mereka, dan itu digerakkan oleh belas kasihan. Nah, coba kita akan lihat, Yesus digerakkan oleh belas kasihan, dan Yesus kemudian menyembuhkan mereka. Dari mana kuasa ini terjadi? Yang menjelaskan adalah Yohanes pasal yang ke-5. Saya mau bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 berkata demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi dia mengatakan seperti ini, aku lakukan segala sesuatu karena aku lihat Bapakku lakukannya. Apa yang aku lihat dari Bapakku, itu yang kemudian aku melakukannya. Nah, social distance yang dilakukan oleh Yesus, rupa-rupanya ia berdiri, duduk di depan Bapa, melihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Allah Bapa adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan Allah Bapa ini yang menggerakkan hatinya, hidupnya untuk terus mengasihi seluruh dunia ini. Ia berkata,
besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasihnya. Nah, itu pula yang dilihat oleh Yesus. Di mana ia melihat? Ketika ia menarik diri, ketika ia duduk dekat dengan Bapaknya. Baru kemudian sesuatu muncul di dalam hidupnya. Apa itu? Belas kasihan. Sama seperti yang dimiliki oleh Bapa, demikian yang dimiliki oleh Yesus. Baru kemudian ia lakukan persis yang Bapa lakukan, persis yang menjadi sifat Bapa. Itu yang dia lakukan. Kemudian ia sembuhkan orang-orang yang sakit, ia jangkau, ia kasihi orang-orang yang lemah. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya rindu social distance di hidup kita juga akan membuat hati kita ketemu dengan hatinya Bapa. Dan hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan, hati Bapa yang kemudian mengasihi orang-orang, yang hidupnya terus berkata, siapa lagi yang akan aku kasihi? Apa yang kemudian aku bisa lakukan di dalam pelayanan ini? Itu sifat Bapa. Dan sifat Bapa itu kemudian dilihat oleh Yesus. Hari ini kita melihat bagian itu. Saya rindu itu juga menjadi bagian hidup kita semuanya. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus setelah dia mengalami yang namanya pembatasan sosial itu? Di ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-21 diceritakan bahwa di sana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, 3 hari 3 malam orang banyak datang kepada Yesus, mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga, murid Yesus melaporkan mereka tidak punya makan. Dan Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Kemudian murid berpikir, Tuhan, begitu banyak orang yang datang hari ini. Kalau aku punya uang 150 dinar, apa artinya buat mereka? Nah, baru kemudian ada seorang murid yang kemudian berkata, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari. Dan firman Tuhan berkata, Yesus meminta semua orang duduk, dibagikannya ikan itu dan juga roti itu dipecah-pecahkannya kepada bagi mereka. Nah, hal yang akan terjadi. Rupa-rupanya mereka makan sampai kenyang. Nah, lalu kemudian Tuhan berkata, kumpulkan, dan rupa-rupanya cerita ini terkenal. Kita bisa mengenalinya. Kita bisa mungkin tidak asing buat telinga kita. Yesus memberi makan dengan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, itu yang terjadi. Ada puasa. Puasa apa itu? Puasa melipat gandaan. Tapi sebenarnya konsepnya apa? Konsepnya adalah bahwa Allah itu penyelenggara. Allah itu adalah Allah yang selalu mencukupi. Allah itu adalah Allah yang memelihara. Dunia tidak cukup hanya diciptakan. Harus ada kelangsungan di dalam pemeliharaan itu. Itu konsepnya Allah Bapa di surga. Sama seperti kemudian yang ditangkap oleh Yesus, social distance yang dijalani oleh Yesus, melihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Bapa penuh belas kasihan dan dia penuh dengan belas kasihan untuk dia mengasihi orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka. Nah, tapi kemudian dia tangkap satu bagian lagi. Apa itu? Allah itu pemelihara. Sampai kemudian yang namanya pemelihara itu bagi Allah bukan hanya dari sisi roh, bukan hanya dari sisi jiwa, tetapi pemeliharaan Allah itu bersifat holistik, menyeluruh. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan berkata bahwa kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai pada hari kedatangan Kristus. Jadi dalam konsep
melakukan hal yang sama. Mengajar adalah bagaimana dia memberi perhatian kepada roh dan jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang butuh kepastian tentang hal kerajaan Allah, tentang sesuatu yang ilahi, yang sekian lama sepertinya tidak muncul di bumi ini dalam masa kegelapan. Yesus hadir dan memberi pengajaran, dan itu cukup menjawab. Jiwa mereka puas, roh mereka ketemu dengan Allah. Tetapi tentang tubuhnya, 3 hari mereka tidak makan dan mereka lapar. Yesus juga perhatikan itu dan diberi makan. Mereka semuanya sampai kenyang. Bahkan Alkitab katakan, firman Tuhan katakan sisa 12 bakul. Nah, ini yang ditangkap oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita juga menangkap hal yang sama. Selagi kita ini ada di dalam Tuhan, yakinilah bahwa kita ini ada di dalam naungan penyertaan Tuhan. Untuk saudara dipelihara sama pentingnya. Kita punya roh, kita punya tubuh, kita punya jiwa. Di mata Tuhan itu sama pentingnya. Saudara tidak akan pernah berkata bahwa aku rohku puas dengan Tuhan, jiwaku bersukacita. Tapi sementara mungkin kita menahan lapar, percayalah itu tidak akan terjadi. Tuhan memelihara semuanya, baik tubuh kita, jiwa kita, tetapi juga roh kita. Kepekaan itu ditangkap oleh itu Yesus. Di mana itu? Ketika dia tarik diri, social distance, dan dia menghadap Bapaknya. Lihat apa yang menjadi hati Bapaknya, apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Dan yang ketiga, kalau kita kemudian perhatikan ayat berikutnya, pasal 14 ayat yang ke-22. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, kemudian orang-orang disuruh pulang ketika mereka sudah kenyang. Baru kemudian Yesus naik ke atas gunung dan kemudian menyuruh murid-muridnya mendahului untuk pergi ke seberang. Nah, firman Tuhan katakan para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ombingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Coba perhatikan ketika Yesus sedang duduk diam dekat Bapaknya, murid-murid mulai menyeberang. Dia lihat Bapak katakan apa, Bapak lakukan apa. Itu yang dia kemudian tangkap. Baru kemudian dia berjalan di atas air. Sementara yang terjadi pada muridnya kepayahan sekali. Kapalnya diombang-ambingkan oleh gelombang. Yesus berjalan di atas air. Yesus mendekati mereka. Nah, coba kita perhatikan. Murid-murid takut. Murid-murid balik. Murid-murid kemudian berkata satu dengan yang lain, kita pasti binasa, kita pasti celaka. Tapi yang terjadi pada Yesus beda. Dia datangi mereka, berjalan di atas air yang saya percaya itu di tengah gelombang yang mahal itu. Dia berjalan, dia tenang. Dan itu hebatnya Yesus. Sampai kemudian dia datang ke sana, murid-muridnya mengira, wah itu hantu, dan mereka ketakutan. Yesus berkata, ini aku. Nah, ada satu cerita memang bahwa Petrus, seorang yang paling agresif, kemudian berkata, Tuhan kalau memang engkau itu, suruhlah aku datang ke situ, menjemput engkau berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata, kemarilah. Petrus berjalan, tapi kemudian takut dengan gelombang itu. Baru kemudian dia tenggelam dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus menghampiri dan kemudian ia mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Mereka sampai ke perahu dan kemudian angin dan danau itu pun teduh. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua orang takut, murid-muridnya takut. Murid-muridnya berkata, kita binasa, kita celaka. Yesus berjalan di atas air. Dari mana itu? Dari kuasa. Dari mana kuasa itu didapat? Kalau kemudian kita sekali lagi berkata, dari social distance. Ketika dia tarik diri dan dia menghadap Bapa.
disitulah dia dapat kuasa demi kuasa. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh keluarga Shalom yang saya cintai, mari saya encourage kita semuanya. Waktu-waktu di mana kita boleh membatasi diri dengan banyak hal di luar dan kita punya jam-jam doa, kita pakai itu sungguh-sungguh. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang akan terjadi. Orang-orang takut, orang-orang mungkin berkata kita celaka, kita akan binasa. Tapi orang yang duduk dekat dengan Bapa, orang yang menggunakan social distance, itu kemudian dipakai untuk merenungkan apa yang Tuhan Bapa lakukan. Kuasa yang ada pada Bapa, hati yang ada Bapa akan tangkap itu. Dan ketika orang mulai panik, orang mulai takut, kita akan berjalan di atas air, yang artinya kita dibawa untuk mengalami hal-hal yang sepertinya mustahil, tetapi itu kemudian terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekuatan itu berasal dari ketika kita dekat dengan Bapa kita, melihat Bapa, apa maksudmu? Bapa, apa yang sebenarnya terjadi? Beritahukan kepadaku, dan Tuhan menyingkapkan itu. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang akan berjalan di atas air. Apa yang mustahil tidak akan pernah mustahil buat hidup kita. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, teman-teman di keluarga Shalom, jangan pernah kecil hati. Kiranya ini waktu yang terbaik, ini golden time kita, ketika kita diberi kesempatan untuk membatasi diri, menarik diri. Memang tujuan pemerintah adalah untuk menghambat penularan dari COVID-19 ini, tetapi kita pakai untuk ambil sesuatu yang ajaib. Dari mana? Dari kuasa Bapa di surga. Kita ada di dekat Bapa di surga, dan itu yang dialami oleh Yesus juga. Dia memang sengaja menarik diri, baru kemudian dia punya kuasa. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia bisa lakukan itu. Dia bisa tunjukkan itu, belas kasihan itu, dengan menyembuhkan orang yang sakit, menolong mereka yang lemah. Dan kemudian dia juga bisa melihat akan penyelenggaraan Allah dalam hidupnya. Dan yakinilah dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semuanya, roh, jiwa, tubuh sama pentingnya di mata Tuhan, yang itu butuh dipelihara. Dan Tuhan akan selalu menyelenggarakan penyelenggaraannya, pemeliharaannya atas hidup kita. Dan yang ketiga, orang yang duduk dekat Bapa, orang yang selalu menanti-nantikan apa yang dilakukan oleh Bapa. Orang takut, orang berkata kita mati, kita binasa. Tetapi orang yang dekat dengan Bapa akan berjalan di atas air. Dan itu saudara, dan itu saudara, dan itu kita semuanya. Mari kita terus kuat di dalam Tuhan, terus semangat. Ini kegiatan kita untuk melakukan sesuatu, tangkap sesuatu yang ajaib yang berasal dari Bapa. Ini waktunya, dan nanti kita akan lihat setelah kejadian ini apa yang Tuhan mau lakukan. Kalau ini waktunya yang besar, kita lah penuhi-penuhinya, dan kita siap. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita selalu diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah terima berkat dari kebenaran firman-Mu. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh teman-teman di keluarga Shalom yang sekarang ini dimanapun mereka berada, kuasa dan kasih Tuhan atas mereka. Kalau mereka harus membatasi diri, mereka duduk diam di rumah, melakukan pekerjaan di rumah, belajar di rumah, juga beribadah di rumah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tangkap sesuatu yang baik dari hati Bapa. Mereka mengenal belas kasih Bapa, dan mereka juga salurkan belas kasih Bapa. Mereka juga akan lihat penyelenggaraan Allah yang ajaib. Di mata Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh sama pentingnya, dan Tuhan pelihara itu. Demikian Kau lakukan untuk teman-teman kami seluruhnya di keluarga Shalom. Demikian juga ketika kami duduk dekat dengan Bapa, ketika orang takut, orang berkata kita binasa, tapi kami terlindungi.
bahkan kami berjalan di atas air. Kami percaya itu Bapa. Terima kasih, diberkati seluruh keluarga Shalom. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan segala berkat rohani, berkat jasmani. Kiranya Engkau Allah yang terus memperluas daerah hidup mereka, kapasitas mereka, diberi pertambahan kepada mereka, kepada anak-anak mereka. Disertai tangan mereka dan apa yang mereka buat, Tuhan buat itu berhasil. Tuhan lindungi mereka, menjauhkan mereka dari malapetaka, kecelakaan, musibah, kehilangan, sekecil apapun dijauhkan dari hidup mereka. Kemanapun mereka pergi, melangkah, kiranya perlindungan yang ajaib buat mereka dan segala macam penyakit tidak menimpa mereka, baik itu virus, baik itu bakteri, baik wabah apapun. Anak-anak-Mu tetap terlindungi di dalam kuasa Bapa. Terima kasih, hormat kami, pujian kami kembalikan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. dan